Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini kita telah mendengar bahwa tidak lama lagi beberapa kota, beberapa provinsi, beberapa wilayah akan membuka ruang publik secara bertahap. Di mana rutinitas hidup bermasyarakat dalam bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, bahkan keagamaan akan mulai berjalan seperti biasa secara perlahan-lahan. Saya masih ingat sekali Bapak Ibu pada waktu awal masa pandemik ini di mana kita untuk pertama kali diminta untuk mengadakan social distancing. Pada waktu itu kita merasa dikekang. Apalagi waktu ada himbauan untuk tidak mengadakan pertemuan ibadah di gedung gereja. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Beberapa orang mengatakan wah ini kurang iman. Bahkan ada sampai yang menganggap bahwa ini adalah antikristus yang menghalangi orang untuk datang dan beribadah. Tetapi sekarang pada waktu pemerintah menyampaikan bahwa akan ada proses secara perlahan membuka kembali rutinitas kehidupan kita sebagai masyarakat, tidak semua kita dapat mendengarnya sebagai kabar gembira. Bahkan beberapa orang, bahkan mungkin kita Bapak Ibu menganggapnya sebagai kabar buruk. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk memberikan sebuah hasil kajian tentang situasi ini. Ada cukup banyak sumber-sumber informasi lain di mana pandangan yang berbeda dapat kita dengar dan kita bandingkan. Tetapi saya ingin menyatakan bahwa kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik, khususnya pada wilayah pikiran kita sendiri. Bagaimana agar kita dapat memulai kehidupan kita kembali pada waktunya. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dari Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 33 dan tema kita adalah kalah sebelum berperang. Dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini perintah Tuhan. Dan mereka yang dipilih untuk menjadi pengintai adalah orang-orang khusus, yaitu pemimpin-pemimpin. Mereka adalah leadernya Bapak Ibu dari setiap suku, yaitu 12 suku Israel. Ayat 17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negev dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil. Bapak Ibu Saudara, jadi 12 pengintai ini adalah pemimpin dari 12 suku Israel. Tugas mereka sangat jelas untuk mengamat-amati apakah bangsa itu kuat atau lemah, apakah jumlahnya banyak atau sedikit. Lalu negeri itu apakah baik atau buruk, kotanya terbuka atau berkubu, maksudnya ada benteng. Terus tanahnya apakah kurus atau gemuk, ada pohon atau tidak. Jadi Bapak Ibu memang pada saat orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sama sekali tidak ada gambaran Bapak Ibu tentang tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, kecuali dikatakan penuh kelimpahan madu dan susu. Jadi Bapak Ibu, pesan khusus Musa kepada para pengintai itu menunjukkan kepada kita bahwa pun Musa tahu bahwa tugas ini tidaklah mudah. Dia berkata, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Bapak Ibu Saudara, setelah mereka mengadakan pengintaian selama 40 hari, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Bapak Ibu, pada waktu
mereka datang dan melaporkan hasil pengintaian selama 40 hari. Kita tahu bukan hanya Musa dan Harun yang mendengar, tapi semua bangsa menanti dengan antusias berita, kabar baik, harapan-harapan mengenai negeri perjanjian. Bapak Ibu, ini negeri perjanjian, negeri yang diharapkan. Dan mereka keluar dari Mesir oleh karena harapan-harapan ini. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu laporan disampaikan apa yang terjadi, ini yang mereka sampaikan. Kami sudah masuk ke negeri, memang berlimpah susu dan madu. Inilah hasilnya. Waktu itu mereka membawa setan dan anggur Bapak Ibu yang menunjukkan betapa suburnya negeri itu. Jadi faktanya benar, mereka sudah masuk ke negeri itu, banyak madu dan susu, luar biasa tanahnya subur. Dan mereka menambah laporan itu Bapak Ibu dengan apa? Fakta yang memang betul ada. Bangsanya kuat-kuat. Kotanya berkubu dan sangat besar. Wow ya. Dan juga apa Bapak Ibu, ini yang ketiga, juga keturunan orang enak. Telah kami lihat di sana. Orang enak ini Bapak Ibu, raksasa Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bukan hanya anak-anak yang takut dengar dongeng tentang raksasa. Orang Israel pada waktu itu Bapak Ibu, waktu mendengar ada keturunan enak di sana, mereka mulai ketakutan. Bapak Ibu, kesimpulan dari 10 pengintai yang lain ini Bapak Ibu, apa mereka katakan demikian. Kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Ditambah lagi dengan kabar busuk. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi ada fakta, ada opini. Opini itu pendapat pribadi, tambahan Bapak Ibu. Mereka katakan bahwa negeri itu memakan penduduknya. Waduh Bapak Ibu ya, ini bukan saja dikatakan mereka lebih kuat, tetapi katanya penduduknya saling memakan Bapak Ibu. Kanibal ya. Dan tinggi perawakannya, orang enak, raksasa. Dan Bapak Ibu mereka tambah lagi opininya. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Waduh Bapak Ibu, seperti serangga di hadapan orang-orang enak. Dalam Bilangan 14 Bapak Ibu, kita melihat tanggapan umat Israel waktu mendengar berita yang dibawa oleh para pengintai ini. Dalam pasal 14 ayat 1 dikatakan, mereka mengeluarkan suara nyaring dan menangis pada malam itu. Secara emosional reaksinya menangis Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu, kalau satu orang menangis, 2 orang menangis, 3 orang menangis Bapak Ibu, kita sudah biasa. Ribuan orang menangis Bapak Ibu. Ketakutan, dilanda oleh kekhawatiran yang besar. Setelah mereka secara emosional menangis Bapak Ibu, firman Tuhan menunjukkan apa yang terjadi. Mereka mulai mempersalahkan. Ini biasa Bapak Ibu ya, kalau kita mulai menghadapi masalah-masalah hidup, kita mulai blaming. Kita mulai mencari seseorang yang bisa disalahkan. Kita mencari kambing hitam. Wah ini Bapak black sheep-nya, ini penyebabnya. Dan seperti biasa Bapak Ibu, kalau masyarakat, orang banyak biasanya akan menunjuk kepada pemimpin. Tetapi kadang-kadang pemimpin juga bisa menyalahkan anak buah Bapak Ibu. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Bahkan dalam ayat 10, Bilangan 14 ayat 10, mereka mau melempari Musa dan Harun dengan batu. Bapak Ibu bayangkan pemimpin yang dikagumi, pemimpin yang telah berkorban bagi mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Hari itu juga mereka mau lempari dengan batu. Tetapi Tuhan menyatakan kemuliaannya sehingga Bapak Ibu barulah mereka berhenti dari rencana untuk melempari dengan batu. Selain itu Bapak Ibu mereka mulai mengasihani diri. Ada yang berkata, seandainya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Mungkin dalam bahasa kita Bapak Ibu bisa berkata, mending mati di Mesir, mending mati di padang gurun ketimbang mati dimakan oleh orang kanibal di tanah Kanaan. Bahkan mereka mempersalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu seringkali bukan demikian juga kita ketika mulai menghadapi satu situasi yang menekan, kita mulai ketakutan, khawatir, kita mulai mempersalahkan pemimpin kita, mempersalahkan situasi, mulai mengasihani diri, bahkan juga kadang mempersalahkan Tuhan. Bahkan orang Israel pada akhirnya mereka mulai berpikir untuk mundur. Mereka bilang, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bayangkan Bapak Ibu, dari sukacita dimerdekakan dari perbudakan. Sekarang mereka berpikir untuk kembali kepada perbudakan Mesir. Bapak Ibu, di tengah situasi yang demikian, ada 2 orang yang berbeda, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berkata demikian, negeri itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk dan memberi negeri tersebut. Bapak Ibu, mereka berdua berkata, negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk dan memberikan negeri tersebut.
Bapak, Ibu, Saudara, mereka kemudian menyatakan lebih lanjut, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa tersebut. Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu, melihat fakta yang sama, tetapi dari sudut pandang kekuatan, kedaulatan Allah, mereka berkata, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, kalimat tadi sangat penting, jika Tuhan berkenan. Akhir dari kisah ini Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa 10 pengintai yang menambah fakta dengan opini berupa kabar busuk, atau zaman sekarang Bapak Ibu ya, berita hoax ya, untuk menimbulkan ketakutan kepada bangsa itu, mereka mati kena tulah di hadapan Tuhan. Itu dalam Bilangan pasal 14 ayat 36 sampai 37. Dan umat Israel Bapak Ibu, mereka dihukum harus menempuh tambahan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, sampai semua yang berusia 20 tahun ke atas mati di padang gurun dan tidak bisa masuk ke negeri perjanjian. Kecuali Bapak Ibu, Yosua dan Kaleb. Belajar dari kisah ini Bapak Ibu, memang kisah ini tidak secara langsung berbicara mengenai kondisi kita hari ini. Namun kita dapat mengambil kebenarannya, bahwa sebagaimana Allah memiliki tujuan yang harus digenapi melalui hidup umat Israel, yaitu untuk memasuki negeri perjanjian. Dan bahwa Allah telah berjanji menyertai mereka, maka seharusnya mereka lebih mempercayai Tuhan dan bukannya merusak keyakinan yang benar dengan berita-berita atau kabar busuk yang pada akhirnya membuat mereka kalah sebelum menjalaninya. Demikian juga kita seharusnya percaya bahwa Tuhan memimpin kita sejauh ini dan masih memberikan kita hidup hari ini Bapak Ibu. Dan kita pasti dapat melaluinya untuk tujuan-tujuan dari Tuhan. Jadi menjelang pembukaan kembali kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan bermasyarakat, bahkan keagamaan Bapak Ibu, di beberapa tempat yang dimungkinkan nantinya oleh atas penilaian pemerintah, maka kita perlu menyambutnya dengan baik. Optimisme kita Bapak Ibu harus tumbuh kembali. Kita harus menang dalam pikiran sebelum menjalani hari-hari ke depan. Sebagaimana Amsal pasal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu, kita semua menderita. Secara ekonomi Bapak Ibu, secara keagamaan, situasi sosial kita, dalam dunia pendidikan, semua orang mengalami kesulitannya. Memang virus ini tetap akan ada. Dan sebagaimana penyakit-penyakit lain yang Bapak Ibu dengan setia terus mendampingi kita sampai akhir zaman Bapak Ibu. Dan vaksin juga masih dalam proses uji coba. Kita semua bisa saja tertular. Penderitaan jasmani masih kita alami, bahkan oleh beberapa saudara kita Bapak Ibu, mereka masih dalam masa perawatan. Para medis, para dokter, dan berbagai orang yang tengah berjuang menangani COVID-19 ini Bapak Ibu, mereka masih dalam satu perjuangan yang keras. Tekanan-tekanan emosional dialami oleh mereka yang masih dalam masa isolasi. Dan secara keuangan Bapak Ibu banyak orang menderita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, seharusnya semangat kita menghadapi situasi baru dan harapan-harapan ke depan ini atas dasar kepercayaan kepada Tuhan. Yang memegang kendali atas dunia ini, atas kehidupan kita sekalian. Dan bahwa kita ada untuk menjadi saksi Allah dalam semua situasi yang kita alami. Semangat kita Bapak Ibu tidak didasarkan di atas pikiran-pikiran positif semata. Juga bukan atas dasar konsep ciptaan kita sendiri. Di mana kita seringkali berpikir bahwa kita akan mendapat perlakuan yang berbeda dari Tuhan. Misalnya ada yang sering berkata, oh saya kan rajin doa, saya dekat dengan Tuhan. Wah saya anak Tuhan, gak mungkin tertular COVID-19. Oh yang kena itu hanya orang yang gak sembahyang, hanya orang yang gak doa. Bapak Ibu sekali lagi, semangat kita, keyakinan kita tidak didasarkan atas pikiran-pikiran semacam itu. Yesaya pasal 7 ayat 9b berkata, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Dalam keyakinan kita kepada Allah, bukan kepada diri, bukan juga kepada perubahan kondisi yang cepat atau lambat, tetapi kepada Allah, kepada kedaulatan Allah atas dunia ini. Dan dalam kepastian bahwa pemeliharaannya atas saya dan engkau, melewati suka dan derita, seimbang Allah yang sama akan menolong kita untuk tetap melaluinya dan tetap memuliakan Dia.
Jadi Bapak Ibu mari bersiaplah dengan pikiran yang benar. Karena kita bisa kalah sebelum berperang karena opini atau pendapat kita atas suatu kondisi. Atau sebaliknya Bapak Ibu menghadapi peluang yang ditawarkan kepada kita untuk memulai kembali beraktivitas seperti biasa dan harapan-harapan yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Kita bisa menang sebelum berperang karena keyakinan kita akan Tuhan dan dengan tetap melakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri untuk menjalani semua proses new normal ini dengan baik. Kita belajar bergembira atas semua pencapaian positif dalam penanganan COVID-19. Jangan kita bersikap apatis dan tetap mendukung mereka yang terkena COVID-19 dengan doa dan dana kita. Dan di akhir semuanya Bapak Ibu, Tuhan tetap dipermuliakan atas hidup kita dan bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa ada harapan dalam beberapa waktu ke depan ini kami mulai dapat beraktivitas meskipun tidak seperti di tahun-tahun yang lalu. Kami memerlukan perubahan-perubahan untuk memulai sesuatu yang dulu dianggap tidak normal tetapi sekarang menjadi bagian keseharian kami. Melakukan tanggung jawab manusia kami dengan tetap menjaga jarak, mengatur hal-hal menyangkut kesehatan kami, menggunakan masker, lebih sering mencuci tangan, bahkan juga membatasi kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi kami percaya ya Bapak, harapan untuk pemulihan ini tengah Tuhan beri di tengah-tengah kami. Supaya waktu kami memulainya kami yakin Tuhan yang sama akan menolong kami untuk melaluinya. Tetapi hati yang takut, hati yang lemah, Tuhan kuatkan kembali dan karya Roh-Mu yang kudus meneguhkan kami untuk meneruskan kehidupan dan pelayanan dan gereja-Mu berkarya di tengah bangsa dan negara kami bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.